Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal UAS untuk mata kuliah Kalkulus 1 tahun ajaran 2023-2024. Berikut adalah soal yang diberikan. Pembahasan soal yang pertama, soal A, tentukan turunan terhadap X dari fx sama dengan X tambah 1 per X kurang 1. Untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa jenis persamaan yang diberikan. Dari persamaan soal ini, kita bisa mengetahui bahwa soal yang diberikan itu sama dengan fx sama dengan ux per vx, di mana untuk menentukan turunan terhadap x dari tipe persamaan yang seperti ini dapat menggunakan rumus u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Sehingga kita menentukan turunan pertama dari ux, di mana dalam hal ini adalah x tambah 1, dan menentukan turunan pertama dari vx, di mana dalam hal ini adalah x kurang 1. Yang pertama-tama kita cari untuk turunan pertama ux, di mana ux di sini adalah x tambah 1. Untuk menentukan turunan pertama dari ux, yaitu x ini berpangkat 1. Jadi nilai pangkatnya itu akan kita pindahkan ke depan menjadi konstanta 1 dan nilai pangkatnya dikurangi dengan 1. Sedangkan turunan dari 1 itu bernilai 0. Sehingga nilai U aksen X itu sama dengan 1 dikali X pangkat 0, di mana seluruh hal yang dipangkatkan dengan 0 itu bernilai 1. Sehingga U aksen X ini sama dengan 1. Begitu juga dengan Vx, di mana Vx di sini adalah X kurang 1. Sehingga turunan pertama dari Vx itu adalah 1 dikali X pangkat 1 kurang 1 dikurang 0, atau V aksen X itu sama dengan 1. Setelah kita dapatkan nilai U aksen X dan nilai V aksen X, maka kita bisa menentukan turunan dari fx dengan menggunakan rumus yang telah diberikan sebelumnya. Kita tinggal memasukkan nilai yang sudah ada, di mana U aksen X itu adalah 1, Vx itu X kurang 1, Ux adalah X tambah 1, dan V aksen X adalah 1. Kemudian kita tinggal mengkalikan ke dalam 1 dengan X kurang 1 dan 1 dengan X tambah 1. Dan kemudian diperoleh hasil akhir bahwa f aksen X atau turunan dari fx adalah min 2 per X kurang 1 pangkat 2. Lanjut ke soal yang kedua, tentukan f aksen theta jika f theta sama dengan cos theta ditambah theta sin theta per theta kuadrat ditambah 1. Tipe soal seperti ini itu lebih kurang sama dengan soal sebelumnya, namun di sini menggunakan theta. Dan kita bisa menentukan tipe soalnya itu f theta sama dengan u theta per v theta, di mana untuk menentukan turunan pertama dari persamaan ini juga menggunakan rumus yang sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu u aksen theta dikali v theta dikurang u theta dikali v aksen theta per v theta kuadrat. Perlu diketahui sebelumnya bahwa untuk turunan pada trigonometri itu ada beberapa ketentuan, di mana untuk fx sama dengan sin x, maka turunan pertamanya adalah cos x. Untuk fx sama dengan cos x, maka turunan pertamanya adalah min sin x. Dan untuk fx sama dengan tan x, turunan pertamanya sama dengan secant kuadrat x. Dan masih ada beberapa ketentuan lainnya. Sehingga dari persamaan yang diberikan pada soal, itu kita bisa mengetahui bahwa untuk u theta itu sama dengan cos theta ditambah theta sin theta, atau U theta itu sama dengan dari pembilang dari persamaan yang diberikan. Kemudian dari ketentuan yang telah diberikan sebelumnya, itu kita tahu bahwa turunan dari cos theta itu sama dengan min sin theta. Dan kita perlu mengetahui nilai dari turunan theta sin theta. Kalau misalnya kita lihat dari tipe persamaan ini, kita bisa menggunakan aturan perkalian U dan V, di mana untuk U theta itu sama dengan theta, dan V theta itu sama dengan sin theta. Dan kita tinggal mencari turunan pertama dari kedua persamaan ini, di mana untuk U aksen theta itu sama dengan 1, dan V aksen theta itu sama dengan cos theta, berdasarkan ketentuan yang ada sebelumnya. Kemudian kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan aturan perkalian, di mana U aksen theta dikali V theta dikurang U theta dikali V aksen theta. Dan kita tinggal memasukkan nilai yang sudah kita peroleh sebelumnya. Sehingga didapatkan hasil akhirnya itu adalah sin theta ditambah theta cos theta. Dan kita kembali lagi ke persamaan yang ingin kita cari sebelumnya, bahwa kita itu ingin mengetahui U aksen theta dari persamaan ini, dari persamaan cos theta tambah theta sin theta. Jadi kita tinggal menggabungkan kedua jawaban yang telah kita peroleh sebelumnya, di mana untuk turunan cos theta itu min sin theta, kita buat di sini, dan untuk turunan theta sin theta itu
sin theta tambah theta cos theta. Sehingga kita tinggal menambahkannya di seperti ini. Kemudian karena min sin theta ditambah sin theta itu habis, sehingga turunan yang tersisa itu adalah U aksen theta sama dengan theta cos theta. Kemudian tadi itu kita baru menemukan turunan untuk U aksen theta atau turunan dari pembilang. Sekarang kita mencari turunan dari nilai penyebutnya ini atau turunan dari V theta. Di mana V aksen theta itu diperoleh dari V theta-nya sama dengan theta kuadrat ditambah 1 dan V aksen theta itu sama dengan 2 dikali theta pangkat 2 kurang 1 ditambah 0 atau V aksen theta sama dengan 2 theta. Karena nilai U aksen theta dan V aksen theta-nya sudah ditemukan, maka kita bisa menentukan turunan dari F theta dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut. Jadi kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya, di mana U aksen theta itu sama dengan theta cos theta, dan kita tulis di sini, dikali dengan V theta, yaitu theta kuadrat ditambah 1, dikurang dengan U theta atau cos theta ditambah theta sin theta, dan dikali dengan V aksen theta atau 2 theta, per V theta kuadrat, atau theta kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Kemudian kita tinggal mengkali ke dalam nilai 2 theta dengan persamaan ini, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Kemudian di sini kita lihat ada tanda negatif. Dan kita kalikan tanda negatif ini ke dalam sehingga didapatkan nilai sebagai pada baris ini. Di mana F aksen theta itu sama dengan theta cos theta dikali theta kuadrat tambah 1 dikurang 2 theta cos theta dikurang 2 theta kuadrat sin theta per theta kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Kemudian kita bisa lihat di sini kalau ada dua tipe yang menggunakan theta cos theta, yaitu yang ini dan juga 2 theta cos theta. Dan kita bisa mengkelompokkannya menjadi persamaan sebagai berikut, di mana theta cos theta dikali dengan theta kuadrat tambah 1 kurang 2, dikurang 2 theta kuadrat sin theta per theta kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Atau kita mendapatkan hasil akhir di mana turunan dari F theta atau F aksen theta adalah theta cos theta dikali theta kuadrat dikurang 1 dikurang 2 theta kuadrat sin theta per theta kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Yang berikutnya, di mana tentukan turunan keempat fungsi F terhadap Y jika Fy sama dengan cos 3Y pangkat 2. Nah, untuk menentukan turunan keempat fungsi F terhadap Y, kita perlu menentukan dari turunan pertama terlebih dahulu, atau F aksen Y. Jadi, dari soal ini kita tahu bahwa Fy itu sama dengan cos 3Y pangkat 2, di mana 3Y pangkat 2 ini bisa kita misalkan menjadi U. Sehingga U sama dengan 3Y kuadrat dan U aksen atau turunan pertama dari U itu adalah 3 dikali 2 dikali Y pangkat 2 dikurang 1 atau sama dengan 6Y. Kemudian dari ketentuan yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa kalau turunan cos U itu bisa sama dengan min sin U dan dikali dengan U aksen. Sehingga untuk turunan pertama fungsi F terhadap Y itu sama dengan min sin 3Y pangkat 2 dikali dengan 6Y. Atau itu juga sama dengan min 6Y sin 3Y pangkat 2. Kita lanjutkan perhitungannya ke keturunan kedua, di mana untuk turunan pertamanya, seperti yang sudah kita peroleh sebelumnya, min 6Y sin 3Y pangkat 2, di mana dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai U dan V, di mana U-nya itu adalah min 6Y dan V-nya sin 3Y pangkat 2. Sehingga untuk turunan pertama dari U atau U aksen itu sama dengan min 6, dan untuk V aksennya itu sama dengan turunan dari sin, atau turunan dari sin itu adalah cos, dikali dengan 3Y pangkat 2, dikali dengan turunan yang berada di dalam tanda kurung ini, di mana turunan ini adalah 6Y. Dan kita bisa menentukan turunan kedua dari fungsi F terhadap Y, di mana dari persamaan yang diberikan itu kita tahu bahwa kita bisa menggunakan aturan perkalian, yang rumusnya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Sehingga kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang ada, di mana U aksen itu adalah min 6 dikali V sin 3Y pangkat 2 ditambah U min 6Y dikali V aksen itu sama dengan cos 3Y pangkat 2 dikali 6Y. Sehingga kita peroleh nilai turunan kedua yaitu min 6 sin 3Y pangkat 2 dikurang 36Y pangkat 2 atau ini min 6Y dikali 6Y cos 3Y pangkat 2. Kita lanjutkan ke perhitungan turunan ketiga dengan persamaan yang telah diperoleh sebelumnya, di mana
untuk menentukan ini itu kita bisa lihat ini yang pertama ada min 6 sin 3y pangkat 2. Jadi kita selesaikan yang ini terlebih dahulu. Kita cari turunan min 6 sin 3y pangkat 2 terhadap y. Di mana untuk turunan sin itu cos, jadi min 6 cos 3y pangkat 2 dikali dengan turunan yang berada di dalam tanda kurung ini, yaitu 6y. Atau sama dengan min 6 ini dikali dengan 6y dan diperoleh dengan hasil min 36y cos 3y pangkat 2. Lalu kita cari juga turunan yang min 36y pangkat 2 cos 3y pangkat 2. Dimana kalau dari persamaan ini itu bisa kita tentukan bahwa dia bisa menggunakan aturan perkalian juga. Jadi dimana U-nya itu adalah min 36y pangkat 2 dan V-nya cos 3y pangkat 2. Sehingga untuk U aksen itu min 36 kali 2 dikali y pangkat 2 kurang 1 atau diperoleh hasilnya itu nanti min 72y. Dan untuk V aksen itu adalah min sin 3y pangkat 2 dikali 6y atau min 6y sin 3y pangkat 2. Dan kita menggunakan aturan perkalian dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah ada dan diperoleh turunan ketiga sebagai berikut. Nah, tapi ini belum akhir dari perhitungannya. Jadi kita itu masih harus menggabungkan antara yang persamaan pertama ini dengan persamaan kedua. Karena yang persamaan pertama ini itu turunan dari min 6 sin 3y pangkat 2 dan persamaan yang kedua ini adalah turunan dari min 36y pangkat 2 cos 3y pangkat 2. Sehingga setelah digabungkan diperoleh hasil turunan ketiga dari fungsi f terhadap y itu adalah min 108y cos 3y pangkat 2 ditambah 216y pangkat 3 sin 3y pangkat 2. Dan dilanjutkan ke perhitungan turunan keempat. Dari perhitungan turunan keempat ini, kita juga menyelesaikannya terlebih dahulu untuk yang min 108y cos 3y pangkat 2. Dimana ini tuh kita misalkan dengan uy. Dan dari uy ini, kita bisa lihat bahwa dia itu juga bisa menggunakan aturan perkalian. Dimana kita misalkan PY itu sama dengan min 108Y dan QY itu sama dengan cos 3Y pangkat 2. Dan dicari turunan pertama dari masing-masing persamaan ini. Kemudian kita menggunakan aturan perkalian dan didapatkan U aksen Y itu sama dengan min 108 cos 3Y pangkat 2 ditambah 648 Y pangkat 2 sin 3Y pangkat 2. Kemudian kita misalkan juga 216Y pangkat 3 sin 3Y pangkat 2 ini dengan VY. Di mana dari persamaan ini itu juga menggunakan aturan perkalian dengan pemisalan AY sama dengan 216Y pangkat 3 dan BY sin 3Y pangkat 2. Lalu kita cari turunan pertamanya dengan mengkalikan 216 dikali 3 itu 648 kali Y pangkat 3 dikurang 1 itu Y pangkat 2. Dan untuk turunan sin 3Y pangkat 2 itu sama dengan yang sebelumnya. Lalu kita gunakan aturan perkalian dan diperoleh V aksen Y itu sama dengan 648Y pangkat 2 sin 3Y pangkat 2 ditambah 1296Y pangkat 4 cos 3Y pangkat 2. Sehingga untuk mencari turunan keempat fungsi F terhadap Y dari persamaan yang diberikan itu bisa menggunakan rumus U aksen Y ditambah V aksen Y dengan memasukkan nilai yang telah diperoleh sebelumnya untuk U aksen Y dan juga V aksen Y. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu turunan keempat fungsi terhadap Y itu sama dengan min 108 ditambah 1296Y pangkat 4 cos 3Y pangkat 2 ditambah 1296Y pangkat 2 sin 3Y pangkat 2. Lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Untuk soal A, tentukan titik kritis, nilai maksimum, dan nilai minimum. Nah, dari soal yang diberikan, itu ada persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 4. Dan untuk menentukan titik kritisnya itu, kita bisa menemukannya dari turunan pertama x dan sama dengan 0. Sehingga, jika kita cari turunan pertama dari persamaan ini, diperoleh f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 12x. Dan persamaan ini kita sama dengan 0, atau 3x pangkat 2 dikurang 12x sama dengan 0. Dan kita bisa mencari faktornya seperti ini. Kemudian diperoleh x1 itu sama dengan 0, dan 3x kurang 12 sama dengan 0. Atau min 12 pindah ke ruas kanan, sehingga 3x sama dengan 12, dan x2 itu sama dengan 4. Kemudian untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya, itu kita tinggal memasukkan X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 ke persamaan awal. Sehingga jika X-nya itu sama dengan 0, maka
nilai yang didapat itu adalah 0,3 dikurang 6 kali 0,2 tambah 4, atau ketika X-nya sama dengan 0, maka Fx itu sama dengan 4. Dan jika X-nya itu sama dengan 4, maka jika kita masukkan ke persamaan Fx, diperoleh nilai Fx-nya itu sama dengan min 28. Sehingga nilai maksimumnya adalah 4 dan nilai minimumnya adalah min 28. Untuk soal yang B, menentukan selang ketika fungsi itu naik atau turun. Sebelumnya itu ada ketentuan di mana f aksen X besar dari 0 untuk setiap X elemen I, maka F naik pada I. Dan jika f aksen X itu kecil dari 0, untuk setiap X elemen I, maka F turun pada I. Dari persamaan yang soal diberikan sebelumnya, itu diketahui Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 4. Dan kita cari turunan pertamanya itu f aksen X sama dengan 3X pangkat 2 kurang 12X, dan dicari akar-akar penyelesaiannya seperti berikut. Kemudian kita tinggal menentukan atau melakukan uji tanda terhadap nilai-nilai yang berada di kisaran nilai X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 4. Misalnya kita gunakan di sini X sama dengan min 3. Di mana itu lebih kecil daripada min 2. Kita masukkan nilai min 3 ini ke nilai turunan pertama dari Fx, atau 3 dikali min 3 pangkat 2 dikurang 12 kali min 3. Didapatkan nilainya di sini adalah 63. Di mana nilai 63 ini adalah bernilai positif atau lebih besar daripada 0. Sehingga nilai di kiri dari tanda min 2 ini kita beri tanda positif. Kita bisa menggunakan X sama dengan min 1, di mana kalau misalnya dari garis ini itu min 1 kira-kira berada di daerah ini. Dan kita masukkan nilai min 1 pada turunan Fx, sehingga sama dengan 3 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 12 dikali min 1, atau sama dengan 15. Mana 15 itu lebih besar dari 0 dan bernilai positif. Sehingga daerah ini kita beri tanda positif. Lanjut lagi, jika kita lakukan uji untuk X sama dengan 1, dan diperoleh nilainya itu adalah min 9, di mana min 9 kecil daripada 0 atau bertanda negatif. Sehingga di sini kita buat negatif. Dan kita uji juga untuk X yang lebih besar daripada 4. Misalnya X sama dengan 5. Dan ditemukan nilainya bahwa nilai f aksen X ketika X sama dengan 5 itu 15. Di mana nilai ini positif. Sehingga di sisi kanan dari 4 ini adalah positif. Sehingga berdasarkan uji tanda ini diperoleh kesimpulan bahwa fungsi naik untuk X elemen min tak hingga 0 dan gabungan dari 4 hingga tak hingga. Sedangkan fungsi turun ketika X elemen 0 hingga 4. Lanjut ke soal C, menentukan selang ketika fungsi itu cekung ke atas atau cekung ke bawah. Sebelumnya itu ada ketentuan jika intervalnya itu sama dengan A, B, maka turunan kedua dari Fx besar daripada 0 untuk setiap X elemen I, maka F cekung ke atas pada I. Sedangkan turunan Fx yang kedua kecil daripada 0 untuk setiap X elemen I, maka F cekung ke bawah pada I. Nah, dari soal sebelumnya itu kita udah tahu bahwa turunan pertama dari Fx itu 3X pangkat 2 dikurang 12X. Sehingga sekarang kita tinggal mencari turunan kedua dari X, yaitu dengan 3 dikali 2 dikali X pangkat 2 kurang 1, atau itu sama dengan 6X dikurang dengan 12. Selanjutnya kita menentukan titik kritis, di mana dari soal sebelumnya itu kita bisa menyamakan 6X kurang 12 itu sama dengan 0 untuk menentukan titik kritis. Atau turunan Fx yang kedua itu kita sama dengan 0. Sehingga untuk titik kritisnya itu adalah X sama dengan 2. Kemudian kita lakukan uji tanda untuk X yang lebih kecil daripada 2 atau X yang lebih besar daripada 2. Untuk X yang lebih kecil daripada 2 itu kita gunakan X sama dengan 0. Dan kita tinggal memasukkan nilai 0 ke persamaan turunan kedua dari Fx. Sehingga 6 dikali 0 dikurang 12 itu diperoleh nilainya min 12. Dikarenakan nilai min 12 itu kecil daripada 0, maka F akan cekung ke bawah. Kemudian kita gunakan uji tanda untuk X sama dengan 3. Jika kita masukkan nilai 3 ke persamaan, maka diperoleh 6 dikali 3 dikurang 12 sama dengan 6, di mana nilai 6 ini lebih besar daripada 0. Sehingga itu adalah cekung ke atas. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa fungsi cekung ke bawah ketika X elemen min tak hingga 2, dan F cekung ke atas ketika X elemen 2 hingga tak hingga. Selanjutnya untuk soal D itu menentukan titik balik. Titik balik itu terjadi ketika arah cekung berubah dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas ataupun sebaliknya. Atau bisa juga ditentukan
titik balik ini terjadi ketika fx, turunan kedua dari fx itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa buat seperti berikut. Di mana f double aksen x itu sama dengan 0, atau 6x kurang 12 sama dengan 0, dan diperoleh x sama dengan 2. Jadi ketika x sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan fx turunan kedua dari fx, maka diperoleh 6 dikali 2 dikurang 12, atau f double aksen ketika x sama dengan 2 itu sama dengan 0. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa untuk persamaan ini itu titik baliknya terjadi ketika x sama dengan 2. Dan kita kembali lagi ke persamaan awal, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 4, dan kita ganti nilai x-nya menjadi 2. Setelah diganti menjadi 2, maka didapatkan f2 adalah sama dengan min 12. Sehingga kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa titik baliknya adalah 2, min 12, atau x-nya 2, y-nya min 12. Dan untuk soal terakhir yaitu berikut adalah sketsa akhir dari fungsi, di mana untuk titik maksimumnya itu adalah ketika titik 0,4 dan titik minimumnya adalah 4, min 28. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.